Maksud hati ingin memerangi pornografi dan porno aksi, namun semakin hari DPR semakin mendapat desakan dari berbagai kalangan untuk menghentikan laju RUU anti pornografi dan porno aksi. Kemarin Olga Lydia bersama puluhan perempuan melakukan demo di Bundaran HI. Perempuan Indonesia, jangan mengeluh untuk kita ditindas. Sampai kapanpun kita akan terus berjuang. Kita akan berjuang untuk kesetaraan gender. Bahwa wanita Indonesia tidak akan kalah dengan kaum laki-laki. Harus ditunda karena Dea sakit. Ia diwakilkan kuasa hukumnya Elsa Syarif. Namun ada masalah di balik kehadiran Elsa. Menurut sebuah sumber kepada awak Gospot, Selasa malam lalu EL dan Dea sepakat menempuh cara kekeluargaan. Asalkan mereka saling mencabut kuasa hukum mereka. Sebetulnya pada pertemuan itu Dea belum menunjuk Elsa sebagai kuasa hukumnya atas gugatan cerai EL. Tapi entah mengapa kemarin Dea kemudian mengkuasakan pada Elsa. Kemarin awak Gospot berusaha mengkonfirmasikannya pada Dea di rumah orang tuanya di Pondok Gede. Tapi rupanya Dea tak kuasa bicara, di samping karena sakitnya, ia pun harus menina bobokan Lodi. Jadi Mbak Dea tuh semalam tuh jam 2 gitu pulang memang udah sakit perut. Pertama-tama sih karena telat makan. Terus udah gitu rumahnya kambuh, lama-lama kena diare dan sekarang lagi demam Mbak Dea di dalam, nggak bisa bangun. Ya kita lihat aja lah. Ya mungkin kita ambil hikmahnya semuanya ya. Atau tertundanya atau gimana. Ya tunggu aja lah sampai tanggal berapa? 2 minggu dari sekarang. Mirsa, perempuan tidak boleh memperlihatkan udelnya. Perempuan gak boleh pakai rok mini. Perempuan tidak boleh pakai bikini. Pokoknya perempuan tidak boleh mengenakan pakaian yang bisa merangsang pria. Ya, itulah kurang lebih beberapa makna dari rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi yang disimpulkan oleh beberapa feminis. Namun kenapa sih yang dipermasalahkan hanya tubuh perempuan saja? Yang diatur-atur hanya tubuh perempuan saja, pemirsa? Memangnya tubuh perempuan ini perusak moral bangsa? Itulah ekspresi penolakan dari Olga Lydia, Dian Sastrowardoyo, dan Rieke Diah Pitaloka terhadap rancangan undang-undang yang kontroversial itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita saksikan saja liputan selengkapnya berikut ini. Maksud hati ingin memerangi pornografi dan porno aksi, namun semakin hari DPR semakin mendapat desakan dari berbagai kalangan untuk menghentikan laju RUU anti pornografi dan porno aksi. Kemarin Olga Lydia bersama puluhan perempuan melakukan demo di Bundaran HI. Perempuan Indonesia, jangan mengeluh untuk kita ditindas. Sampai kapanpun kita akan terus berjuang. Kita akan berjuang untuk kesetaraan gender. Bahwa wanita Indonesia tidak akan kalah dengan kaum laki-laki. Bahwa wanita Indonesia selama ini sudah menyumbangkan tenaganya. Olga dan kawan-kawan memanfaatkan momentum Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret kemarin untuk menyuarakan isi hati mereka. Isi hati perempuan yang harus terus berhadapan dengan ketidakadilan gender di berbagai sendi kehidupan. Dalam kesempatan merayakan Hari Perempuan Internasional dan pada hari ini karena perempuan-perempuan di Indonesia ternyata mengalami banyak hal yang sangat sama sekali tidak adil. Misalkan akses pada pendidikan yang kurang, kemudian angka kematian ibu dan anaknya sangat tinggi, kemudian juga ditambah lagi dengan RUU APP yang melecehkan perempuan, belum ditambah lagi dengan perda-perda daerah yang sangat-sangat tidak menyemangatkan kesetaraan gender. Dan akhirnya saya turun ke jalan karena saya sangat prihatin. Di tempat lain berlangsung diskusi tentang feminisme bersama pakar kajian feminisme Gadis Arifia. Diskusi ini juga diikuti oleh Dian Sastrowardoyo dan Rieke Diah Pitaloka. Semua meneriakkan satu suara, tolak RUU anti pornografi dan porno aksi yang dianggap anti kesetaraan gender karena pasal-pasalnya sangat menyudutkan kaum perempuan. Untuk gimana perempuan itu mau pakai baju ketutup semua, itu haknya dia. Atau orang itu mungkin pengen pakai baju semini, mungkin itu haknya dia, hak asasi dia. Akhirnya masalah perkosaan dan masalah moral manusia itu jadi kayaknya tanggung jawabnya perempuan untuk ditegakkan gitu loh. Kenapa cuma perempuannya doang ya? Kenapa moral bangsa diukur dari cara perempuan Indonesia berpakaian? Masalah moral itu nggak cuma masalah kelamin. Gimana yang perempuan itu make sure dan memastikan agar yang laki-laki tidak terangsang,
Waduh, itu kok lucu. Padahal kan moral bangsa sebenarnya juga harus jadi tanggung jawab. Gimana kaum laki-lakinya? Bisa nggak menahan diri? Bisa nggak beli pornografi, nggak beli VCD porno? Kenapa jadi perempuan lagi yang jadi harus repot-repot dikasih pasal-pasal sedemikian rupa? RUU itu menurut kami sangat melecehkan tubuh perempuan karena RUU itu sepertinya mempunyai semangat untuk melakukan intimidasi terhadap perempuan. Jadi menekan perempuan untuk boleh memakai apa dan tidak boleh memakai apa dan harus berkelakuan yang bagaimana. Nah, ini menurut kami sangat tidak bisa diterima undang-undang seperti ini. Selain dianggap menyudutkan perempuan, pasal-pasal dalam RUU anti pornografi dan porno aksi juga dianggap mengancam dunia seni. Ada pasal-pasal dalam RUU tersebut yang melarang penggunaan kata-kata yang bermakna seksual dalam karya seni. Rieke Diah Pitaloka yang pernah menghasilkan kumpulan puisi berjudul Vagina Monolog tentu merasa terbatas kreativitasnya. Justru itu di dalam RUU itu adanya itu. Tidak boleh menulis puisi, film, lagu dan sebagainya yang menggunakan kata-kata itu gitu. Kalaupun harus menggunakan idiom-idiom yang mengarah pada katakanlah kelamin dan sebagainya itu akan tetap saya gunakan karena tujuan saya bukan untuk mengangkat erotisme, bukan untuk mengangkat kecabulan, tapi justru di situ saya ingin mengangkat isu-isu sosial yang bisa kita gambarkan melalui ungkapan-ungkapan kata tersebut. Arus penolakan terhadap RUU anti pornografi dan porno aksi semakin kuat saja. Publik memang berhak dan wajib mengkritisi rancangan undang-undang yang mengatur kepentingan publik. Saya katakan saya menolak RUU APP ini. Nggak perlulah buat saya yang porno tuh aparat-aparat yang korup tuh. Karena porno itu berasal dari kata parnea, artinya menghalalkan segala cara gitu. Politikus yang menghalalkan segala cara tuh porno. Kalau lelaki terangsang, siapa yang salah? Perempuannya atau memang dasar laki-laki yang pikiran kotor? Pemirsa, Luna Maya dan Wingky Wiryawan menjawab gosip seputar dugaan bahwa ada cinta lokasi di antara mereka. Sepertinya lepas dari Ariel tidak berarti bahwa Luna Maya terlepas dari gosip. Dan pemirsa, ada juga berita dari Itje Tresnawati. Rupanya Mbak Itje mempunyai sebuah penghalang yang cukup besar untuk bisa mempunyai anak lagi. Wah, apa ya? Apakah faktor usia atau faktor kandungan? Untuk lebih lengkapnya pemirsa, ini dia jawabannya. Pasangan Itje Tresnawati dan Agung Sarwono sudah hampir setahun lebih menikah. Namun mengapa tangis sang buah hati tak kunjung datang? Pertanyaan semacam itu pernah menghinggapi benak keduanya. Padahal usia dan kesehatan Itje masih sanggup untuk melahirkan. Setelah Itje memeriksakan kesehatan rahimnya ke dokter baru ketahuan, rupanya ada penyumbatan dalam saluran indung telurnya itu. Alhasil Selasa lalu Itje sukses menjalani operasi penyumbatan dalam rahimnya. Itu sih di kandungan ada penyumbatan ya Bapak? Awalnya memang nggak seperti itu. Berita di luaran memang mungkin seperti itu. Tapi dari hasil ini sekalian kenapa sampai ke kandungan, karena memang selama ini kan cuma telat terus mens lagi telat mens lagi. Nah kebetulan lagi general check itu sekalian. Ya tadinya sih emang nggak berasa apa-apa, cuma cepet capek aja. Enggak. Cuma setelah operasi ya namanya udah di operasi ya ada ngilu-ngilu dikit. Setelah dioperasi, besar kemungkinan Itje bisa hamil lagi, tapi harus menunggu kondisi tubuhnya pulih benar. Baik Itje maupun sang suami saling menerima kenyataan ini. Sikap saling mengerti yang mereka tampakkan tersebut semakin memupuk rasa cinta mereka. Hingga pada akhirnya buah cinta yang dinantikan pun kelak melengkapi kesetiaan mereka itu. Enggak sih, nggak ada tuntutan dari manapun, dari suami, dari anak-anak enggak. Cuman ya kalau umpamanya Mbak Itje ya dikasih momongan, ya anak-anak semua mendukung. Yang penting selamat semua. Jujur ada lah. Ya begitu Mbak Itje juga kan sangat menyayangi Mas Agung, mencintai ya otomatis ya dengan itu ya udah
Itu mah nggak usah di Mbak Ica jawab ya. Maulah keturunan dari sang suami tercinta. Perempuan menyimpan pesona yang sudah menjadi kode.